Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinia Junior Karisma dari Teknik Lingkungan 4B. Di sini saya akan menjelaskan metode statistika dengan SPS yang dimana ujian akhir semester genap tahun akademik 2024-2025 yang diampu oleh dosen Ibu Emi. Nah, di sini ada 3 soal. Yang pertama saya akan menjelaskan soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 yaitu seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan peneliti terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk cacing. Nah, masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan melalui dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat sehasil pengukuran tinggi tanaman tomat, yaitu CM ke CM. Nah, yang yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk cacing sebagai berikut. Dan ini data-datanya. Untuk data-datanya, Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk cacing mempunyai keaktifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Oke, mari kita buka SPSS. Nah, di sini SPSS itu ada dua, yaitu ini data view dan variable view. Kita isi variable view dulu. Untuk yang pertama kita isi X dan untuk yang kedua kita isi Y. Desimalnya diubah menjadi 0. Labelnya ini pupuk. Yang kedua tinggi. Ini diisi value-nya yang ke satu yaitu pupuk kandang. Yang kedua pupuk kompos. Yang ketiga pupuk cacing. Nah, udah selesai di ini kita ke data view. Nah, untuk data view-nya sendiri aku udah membuat tabel Excel yaitu oke, ini saya udah eh, masuk ke data Excel. Nah, ini ada nomornya ada 20, pupuknya ada 3 pupuk yaitu pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk cacing. Ini yang data ini yang udah saya rangkum disalin, salin sampai sini stop. Dan kembali ke SPSS. Kembali ke SPSS dulu ya. Nah, ini di sini kita yang tadi disalin, ini udah datanya. Untuk mengetahui itunya, kita ke analisis, ke ini, baik, ke ini, ke itu, terus pupuk ke faktor tinggi ke ini, jangan lupa dicentang ya, continue, oke, nah, oke, ini udah data-datanya,
udah muncul kan? Untuk mengetahui ANOVA-nya, kita ke analisis juga, ke kompartemen, ke one way ANOVA. Pupuk ke faktor, terus tinggi ke ini. Kita pencet OK. Nah, ini untuk uji ANOVA-nya ya teman-teman. Untuk uji ANOVA-nya. Udah di sini doang. Dan kita samain sama yang soal punya aku. Jawaban punya aku. Nah, ini jawaban punya aku. eh Sama kan? Ya udah. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita melanjutkan nomor 2. Di mana soalnya itu berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk casting saja terhadap tinggi tanaman tomat. Kesimpulan apa yang dapat diperoleh dari peneliti? Kita lanjut, kita membuka aplikasi SPSS lagi. Kita membuka aplikasi SPSS. Oke, ini untuk SPSS-nya. Tadi nomor 2 itu kita mencari datanya cuma pupuk kandang dan pupuk cacing saja. Di sini kita beri X dan Y. Terus desimalnya diubah menjadi 0. Labelnya kayak nomor 1 tadi, pupuk sama tinggi. Untuk value-nya itu karena kita memakai dua eh pupuk, jadi kita menuliskan cuma dua pupuk kandang dan pupuk cacing. Sudah pencet OK. Oh, kita kembali ke data view. Data view-nya eh, kita ke Excel dulu. Nah, untuk Excel-nya sendiri itu kan kita cuma memakai dua pupuk, pupuk kandang dan pupuk cacing. Di sini saya udah eh, mengelompokkan datanya, pupuk kandang dan pupuk cacing. Kita salin, terus kembali ke SPSS-nya. Ini kita copy, udah benar, udah benar. Untuk data view-nya ada 40 data view. Ke analyze, ke compromise, dan independent means pencet independent sample text, pupuk ke grup variabel, tinggi ke das variabel. Oke, grup variabel karena kita memakai dua dua sampel atau dua pupuk, kita tulis nomor, bentar, sabar ya. Kita tulis 1 dan nomor 2. Continue, pencet OK. Nah, ini untuk datanya. Grup grup
itu ada dua data yaitu grup statistik yang dimana pupuk kandang dan pupuk kascing N besarnya itu 20, pupuk kandang meannya 48, titik 80, pupuk kascing 46 titik 05. Dan ini data independent sample test-nya itu juga itu. Jadi kesimpulannya eh, dari nomor dua ini tidak ada kesamaan atau perbedaan antara dua pupuk ini, yaitu pupuk ascik dan pupuk kandang. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang nomor tiga. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja X dan kepuasan kerja Y pegawai. Hai, di suatu perusahaan untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti ini menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk data motivasi kerja dan dan kepuasan kerja. Yang harus diatur, tentukan persamaan rekrutasinya, tentukan koefisien korelasinya, dan tentukan koefisien determinasinya. Oke, kita masuk ke SPSS lagi. Nah, di sini kita ada dua data view dan variabel view. Kita cek variabel view, ini X dan Y. Terus untuk desimalnya kita nolin. Untuk labelnya itu motivasi kerja untuk X. Dan untuk Y adalah kepuasan kerja. Udah, kita kembali ke data view. Data view-nya ini kita ambil dari, aku udah ngerangkum di Excel. Oke, ini udah saya rangkum ke Excel untuk data view-nya. Ada dua sampel yaitu motivasi kerja dan kepuasan kerja. Kita salin dulu. Kita salin dulu. Kembali ke SPSS. Hmm. Ini udah saya masukkan ada 20 data view. Oke, kita mencari yang pertama tadi mencari yang pertama tadi kita mencari tentukan persamaan registrasinya. Oke, kembali lagi ke SPS, ke analis, terus masuk ke regressional. Kita masuk ke regressional, terus eh mana? Bentar. Ini ke linear. Ini ke independen, motivasi kerja ke independen, terus kepuasan kerja ke dependent. Oke, eh, oke udah sama. Oh ya, maaf, pencet oke. Udah ini muncul ini. Nah, kita udah apa itu udah mengetahui ini dan sekarang yang kedua kita mencari tentukan koefisien kolerasinya. Nah, kita kembali ke SPSS tadi ini
Korelasinya kita masuk ke analis. Habis itu kita buka korelat dan brief. Oke, kita masukin semuanya. Kita masukin semuanya. Bukanya ini. Kita pencet match and oke. Nah, ini untuk data-datanya. Eh, Kesimpulan dari data-data ini tidak ada hubungan antara dua variabel X dan Y, di mana variabel X itu motivasi kerja dan variabel Y itu kepuasan kerja. Tidak ada hubungan variabel tersebut. Dan yang nomor tiga itu ini. Mana? Bentar. Model Summer. Nah, dapat disimpulkan bahwa variabel hanya berpengaruh yaitu 0,007 atau 0,7% terhadap variabel X dan 99% diganti apa itu tergantikan eh tergantikan variabel lainnya. Nah, dapat disimpulkan dari eh soalku tadi itu jawabanku tidak ada perbedaan. Nomor tiga, bentar. Nah, jadi variabel X, motivasi kerja, hampir tidak berpengaruh terhadap Y, kepuasan kerja, yaitu hanya mempengaruhi saran keberawanan arah yang sangat sedikit. Nah, koefisiennya, jadi variabel X, motivasi kerja, hanya berpengaruh besar 0,07 terhadap Y, kepuasan kerja, dan sisa X 99% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Faktor-faktor lainnya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah dan maupun ucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.